Oke, selamat datang lagi teman-teman. Sekarang kita sampai di part yang ketiga dari pemrograman dasar. Bagian yang ketiga ini kita akan bahas tentang yang namanya operasi, teman-teman. Jadi di bagian pemrograman, kita akan klasifikasikan operasi itu setidaknya ada tiga bagian, yaitu operasi aritmatika, relasional, dan juga logika. Apa aja ini tuh? Yang pertama, kita akan masuk ke bagian operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu kayak yang teman-teman tahu lah, di bagian matematika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga sisa pembagian. Mungkin teman-teman akan sangat familiar dengan yang namanya plus minus kali bagi, tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang sisa pembagian atau namanya kita sebut sebagai modulo, operasi modulo. Kita akan lebih bahas nanti mungkin di bagian kodenya aja biar langsung kelihatan. Tapi akan berperilaku sama seperti matematika biasa kok. Ini cuma simbol-simbol yang tersedia aja. Gitu. Dan hasilnya operasinya biasanya tentang angka. Jadi angka ditambah atau dioperasikan dengan angka, hasilnya pun adalah angka. Bisa integer, float, double, dan lain-lain. Bisa sih di C++ tuh pakai string, ditambah string gitu. Tapi kita nggak akan bahas ke situ. Kita akan lebih fokus di angka aja. Jadi hasilnya akan berupa angka. Contohnya gimana? Kita bisa langsung kode aja sih sebenarnya. Misal kita bikin file baru, topik yang ketiga, yaitu operator deh gini, operator.c++. Oke, bagian kemarin nggak tuh, bagian tadi sebelumnya di yang part kedua tuh kita tulis using namespace std gitu. Tapi sorry, maksudnya include iostream dan seterusnya. Tapi aku nggak mau tulis itu lagi, capek kalau kelamaan. Jadi aku bikin snippet toolnya, tinggal C++, ini aja udah langsung jadi formatnya. Dan kita akan bahas ke operator yang pertama. Kita bisa pakai slash slash untuk komentar. Jadi bagian yang slash slash warna hijau ini dia nggak akan dieksekusi oleh kode program. Aku bisa ketik sesukaku dan nggak akan merusak kodenya. Di sini aku tulis bagian pertama operasi aritmatika. Contohnya apa? Kita bikin variabel baru namanya A. Tipe datanya aku mau bikin dia sebagai integer aja biar simple. Contohnya integer A, aku isi nilainya dengan angka 5. Titik koma, jangan lupa. Aku bikin variabel baru, namanya B, tipenya juga sama, integer. Nilainya 3. Misal, sekarang A berisi nilai 5, B berisi nilai 3. Kita lakuin operasi aritmatika, langsung cout aja biar nggak kelamaan. A plus B. Cout lagi, jangan lupa kita kasih endl atau backslash n untuk enter supaya nanti hasilnya lebih terlihat. Cout lagi A plus B terus apa? A minus B. Kita tulis aja semuanya supaya nanti kita lihat karakteristiknya tuh kayak gimana kalau di C++. A dikali B. Sorry, typo. Sabar, santai. Gini. Terus habis itu apa lagi sih? Pembagian. A dibagi B. Yang terakhir, modulo. A modulo B. Nah, kita sebelum tampilin ke terminal, lebih suka tuh kalau misalnya kita nebak-nebak outputnya gitu loh. Jangan langsung tampilin di terminal. Kita kira-kira dulu. A plus B berapa? 8 ya kan? A 5 ditambah B nilainya 3, berarti 8. A minus B. A 5 kurangin 3 berarti hasilnya adalah 2. Terus habis itu A kali B berarti hasilnya berapa? 5 kali 3, 15. A dibagi B, nah ini yang unik. Karena 5 dibagi 3, kalau in real life kita bakal tahu nilainya adalah 1,667 sekian kan. Tapi di C++, karena kita lakuin tipe datanya itu adalah integer. Integer apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Artinya dia nggak boleh nyimpen nilai koma, desimal kayak gini. Di C++, integer itu akan dibulatkannya ke bawah. Jadi bukan 1,667, tapi outputnya menjadi nilainya adalah 1. Habis itu operasi modulo, 5 modulo 3, hasilnya berapa? 5 dibagi 3, kan hasilnya adalah 1 ya. Sorry. 5 dibagi 3 ya, dia hasilnya 1. Sisa berapa? Sisa 2. Berarti outputnya adalah 2. Gitu. Harapannya adalah nanti ketika kita see out, tampilannya akan seperti ini. Apakah benar? Kita coba cek. 8, 2, 15, 1, 2. Yap, benar. Kayak gitu. Semoga teman-teman paham untuk operasi aritmatika ini. Simpel kok. Plus minus kali bagi modulo, tinggal variasiin aja nanti.
angka-angkanya. Teman-teman bisa eksplorasi sendiri dengan cara seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke bagian yang kedua, teman-teman, yaitu operasi relasional. Apa sih relasional? Ini kayak perbandingan antara dua nilai. Terus kita cek apakah dia sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kita bisa pakai operator yang udah aku sediakan di sana. Hasilnya bukan lagi angka, tapi sebagai true false, benar atau salah. Statusnya kalau perbandingan kan kayak gitu. Dia sama dengan apa nggak sih? True or false, kayak gitu. Kita langsung praktekin aja di bagian, aku hilangin dulu bagian terminalnya supaya nggak mengganggu. Sekarang operasi relasional. Contohnya, oke, karena tadi output hasil akhirnya adalah boolean, aku akan langsung simpan aja ke dalam variabel dengan tipe data boolean. Status relasional. Sekarang aku tulis di sini sama dengan A. Akan kita tahu ya nilainya A itu adalah 5. Sekarang aku tulis A sama dengan 5. Ketika sama dengannya 1, artinya adalah A akan kita isi dengan nilai 5. Tapi kalau sama dengannya ada 2, artinya adalah A kita akan bandingkan apakah dia nilainya sama dengan 5. Dan hasilnya akan menjadi true false, boolean. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau dia true, maka akan direpresentasikannya dengan angka 1. Apakah benar? Kita coba cek. Bagian status relasional ini, bagian di bawahnya, kita akan munculkan hasilnya, apakah 1 atau 0. Dan hasilnya, adalah 1. Artinya kita benar di sini analisisnya bahwa A sama dengan 5 itu akan bernilai true. Terus kita cek lagi misalnya A dikali B. Apakah dia kurang dari 5? Tentu kita tahu hasilnya adalah false ya. Kita cek aja. Kita clear dulu supaya enak. Terus kita run lagi. Dan hasilnya bagian paling bawah sendiri adalah 0. Kayak gitu. Jadi operasi relasional teman-teman bisa modifikasi aja tanda yang ada di dalam sini. Dan di bagian sisi kanan kirinya divariasi aja. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri dengan simbol-simbol yang udah aku kasih. Kayak gitu untuk operasi relasional. Dia hasilnya adalah boolean. Modifikasi aja. Gitu. Terus bagian yang terakhir kita juga akan bahas satu lagi. Yaitu operasi logika. Ini mirip banget sama operasi relasional. Tapi logika ini pakai 3 jenis operator, yaitu AND, OR, dan juga NOT. Hasil akhirnya sama kayak relasional, dia tidak menghasilkan angka, tapi menghasilkannya boolean, status true atau false. Dan karakteristiknya unik-unik. Kita bisa cek aja, dia output hasilnya adalah boolean. Simpan dalam status logic kayak gini misalnya. True itu akan bernilai true. Operasi AND itu akan bernilai true jika kedua sisinya itu true. Jadi ketika sini true dan juga sisi kirinya true dan juga sisi kanannya true, maka hasil akhirnya kesimpulannya ini akan bernilai true. Ketika kita jalankan, bagian paling bawah dari output terminalnya harusnya adalah 1. Oh, belum di cout. Cout status logic. Oke. Bagian paling bawah hasilnya harusnya 1. Benar. Dia hasilnya adalah 1. Nah, syaratnya kalau N tadi kedua sisi itu harus true. Ketika salah satunya false, dia akan udah jadi false. Atau ke cancel gitu. Nggak jadi true. Maka outputnya dia akan jadi false. Hasilnya adalah 0. Karena satu true doang tuh nggak cukup. Dia harus dua-duanya, kirinya true, kanannya juga true. Baru memenuhi syaratnya true semuanya. Tapi kalau kita ganti operasinya bukan AND, tapi pakai OR, simbol OR kayak gini. OR itu artinya salah satu aja true, dia nggak apa-apa. Keseluruhannya akan dianggap sebagai true. Maka outputnya yang diharapkan di sini adalah ketika sisi kirinya true, sisi kanannya false, hasil akhirnya tetaplah dia akan menjadi true. Karena operasinya adalah menggunakan operasi OR. Cukup salah satu yang true. Jika kita jalankan lagi, kita akan lihat hasilnya adalah true. Karena sisi kirinya udah true, sudah cukup. Tapi kalau sini false, udah pasti ya. Kedua sisinya false, maka hasilnya akan jadi false. Kita cek lagi.
Ya, jadi 0. Artinya false dia. Outputnya false. Lalu operasi yang terakhir adalah not, tanda seru. Kalau true dioperasikan dengan not, ya hasilnya adalah false. Kita cek. Hasilnya adalah 0. Tapi kalau false dikasih not, artinya dia kebalikannya false apa? True. Gitu. Nah, sekarang yang menarik lagi kalau kita kombinasi ini. Jadi nggak sesederhana ini sayangnya kehidupan itu. Kita misalkan bikin kayak gini. Aku bikin true and true. Tapi dia ada dalam kurung. Ini not. Berarti outputnya apa harusnya? Berarti kita urutin dari dalam kurungnya. Sini true. Sisi kiri true, sisi kanan true. Operasinya AND. Berarti sebaris yang aku tandain ini hasilnya akan menjadi true. Dan ketika true dinotkan, hasilnya adalah false gitu. Kita cek, berarti output akhirnya kita tandain false ya. Maka false, 0. Tapi kalau misalnya di bagian salah satu sisinya dari AND kita ubah menjadi menjadi false, output akhirnya apa? Kita urutin dari tanda kurungnya lagi. Bagian yang aku tandain ini, ketika sisi kirinya true, sisi kanannya false, dan operasinya adalah AND, berarti kan dia menjadi false. Karena syaratnya dari operasi AND adalah dua sisinya harus true. Baru dia akan bernilai true. Ketika sisi kiri true, sisi kanannya false, baris yang aku tandain warna biru ini, dia akan menjadi false. Dan ketika sudah false, dinotkan, hasilnya adalah true. Hasil akhirnya true, seharusnya. Kita coba cek. Apakah statement yang aku bikin ini bernilai true? Kita cek. Ya, hasil akhirnya adalah true. Kayak gitu untuk status logika. Jadi logika mainin apa aja? Operasi AND, OR, dan juga NOT. 3 ini doang kok. Kalau relasional apa? Sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Gitu. Aritmatika apa? Ya udah plus minus kali bagi kayak anak SD lah. Paling tambah operasi modulo yang perlu diperhatiin. Perhatiin modulo. Ini mungkin akan lebih penting. Gitu. Ya, jadi keseluruhannya seperti ini. Operasi aritmatika, operasi relasional, dan juga operasi logika. 3 bagian ini yang perlu teman-teman pelajarin juga. Kayak gitu. Videonya cukup sampai di sini aja untuk part 3. Sampai juga udah capek ngomongnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.